Dikisahkan kehidupan masing-masing orang di Pulau Jeju. Tidak hanya bahagia tapi juga lucu, sedih, haru, dan kisah yang tak terduga lainnya. Pria ini bernama Lee Dong Seok lahir dan besar di desa terpencil Jeju dan hanya hidup dari jual barang campuran menggunakan truk. Sedangkan wanita cantik ini bernama Min Sun A, wanita yang menyimpan banyak rahasia yang akan pindah ke Pulau Jeju nantinya. Choi Han Soo, pria kelahiran Jeju, kuliah mahal-mahal di Seoul dan kini menjadi kepala cabang di bank, namun sekarang ia mengalami kondisi ekonomi yang sulit. Jung Eun Hui, wanita yang belum menikah tapi punya banyak bisnis di Jeju, salah satunya adalah toko ikan dan kafe kopi, dan mempunyai teman yang tak akur bernama Jung In Gwon dan Bang Ho Sik, dan wanita ini bernama Lee Yong Oke, penyelam wanita ceria, memiliki banyak gosip karena mudah akrab dengan pria. Dan pria ini bernama Park Jung Joon, seorang kapten kapal. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk nonton videonya. Di awal video memperlihatkan Jung Jong bangun dan langsung menyikat gigi. Sik sedang bekerja keras menyiapkan es batu. Subuh-subuh Eun Hui membuat nasi kepal untuk bekal saat bekerja. Tak lupa ia membaginya kepada kapten kapal. Eun Hui berada di pelabuhan untuk membeli ikan dengan cara lelang. Oke bersiap untuk menyelam, dia menyapa kapten kapal namun tak dihiraukan. Han Soo sedang membagikan brosur dari investasi terbarunya. Saat sedang di kantor ia mendapat telepon dari temannya yang meminta maaf karena tak bisa meminjamkannya uang dengan alasan istrinya tak mengizinkan, namun kakinya malah tersandung saat mengangkat telepon. Di luar ada nasabah yang mengamuk karena uang yang dia investasikan lenyap. Ia keluar menenangkannya, namun nasabah itu malah mengamuk dan menginjak kakinya. Lalu ia membawa nasabah tersebut ke ruangannya dan menyajikan teh panas agar emosinya rendah. Lalu ia menawarkan produk lainnya dan nasabahnya menerimanya. Saat sampai di rumah ia menelpon adiknya dan mengabari bahwa ia akan pindah ke kampung halamannya, namun adiknya malah marah-marah. Karena sebagai anak sulung ia sudah dikuliahkan mahal-mahal, namun setelah mendapat pekerjaan ia malah mengirim semua uangnya ke istri dan anaknya di US dan membiarkan ibunya dirawat adiknya. Walaupun ia kepala cabang namun ia kesulitan ekonomi karena membiayai karir anaknya sebagai pemain golf di US. Lalu istrinya menelpon karena sekarang ia sudah tak ada tempat untuk pinjam uang dan ia ingin menyerah karena anaknya menderita Jums, kondisi di mana seseorang mengalami kejang di pergelangan jika ingin melakukan sesuatu. Dan jika anaknya tak bisa masuk di 50 besar maka tahun depan tak bisa main. Namun ia malah menyuruh istrinya atau tidak menyerah. Mereka bahkan sudah menjual rumah untuk bertahan hidup. Singkat cerita ia pun pindah. Selesai membersihkan kosan ia minum secangkir kopi dan melihat ada keributan di depan kosnya. Ternyata itu Eun Hui yang mobilnya ditabrak anak muda dengan mobil mewah. Namun anak muda itu menyalahkan Eun Hui karena memundurkan mobilnya. Padahal mobil Eun Hui tak bergerak sama sekali. Pertengkaran mereka membuat jalan macet. Lalu Jung In Gwon muncul untuk melerai mereka, namun bocah itu malah memanggilnya kampret. Lalu In Gwon marah dan membuka bajunya menantang anak muda itu berkelahi. Anak muda itu memukul saat tepat Ho Sik muncul dan pukulan itu mengenainya. Jelas itu membuat Ho Sik marah mengancam bocah tersebut. Jung In Gwon memanfaatkan momen itu dengan merekamnya. Hingga membuat bocah kaya itu berhenti tanpa memperpanjang masalah.
Hansu hanya tertawa melihat tingkah konyol temannya yang dari dulu tak berubah. Di tempat lain Dong Seok ketiduran di mobil truknya sedangkan mobil yang lain sudah mengantri untuk keluar dari kapal itu. Lakukan rutinitasnya di Jeju berkeliling menjual barang. Jalan yang macet membuat Eui bertemu Hansu. Dan momen itu membuat Eui kaget dan bahagia karena sudah 20 tahun tak bertemu. Lalu Hansu memotret nomor Eui di pick-up-nya. Kebetulan dia satu kantor dengan teman lamanya bernama Kim. Temannya menjelaskan nasabah VIP kepada Hansu agar siap menjadi kepala cabang yang baru. Namun ia kaget karena ada nama temannya Eui di situ padahal penampilannya biasa saja. Ternyata mempunyai banyak uang. Dan nasabah yang ada di situ jauh lebih kaya dari nasabahnya yang ada di kota. Lalu Kim membawanya berkeliling bertemu nasabah VIP. Dia kaget karena penampilan mereka terlihat biasa-biasa saja. Lalu Kim memperlihatkan toko ikan Eui yang menghabiskan uang 15 juta per bulan untuk 4 petak tokonya. Dan penghasilan tahunannya tembus 2,3 miliar. Dan ia penasaran dengan suami Eui. Kim menjelaskan Eui belum menikah karena ia menolak semua pria yang mendekatinya dan ia menebak apa mungkin Eui masih menyukai Hansu. Hansu hanya tersenyum. Setelah pulang kerja ia pergi menemui adiknya namun adiknya cuek. Sesampainya di kos ia menghubungi adiknya ingin meminjam uang namun diurungkan karena takut hubungan mereka bertambah rusak. Tiba-tiba Eui menghubunginya meminta Hansu datang di acara reuni sebagai cinta pertamanya. Hansu tersenyum sambil melihat kafe Eui di depan kosnya. Dan ia berpikir apakah ia bisa pinjam uang darinya. Namun sebenarnya ia iri kepada Eui yang sukses. Di sisi lain Eui berjalan dengan sangat senamnya setelah tahu cinta pertamanya datang. Mengingat kisah dulu jadi saat SMA mereka adalah anak yang tak mampu. Eui sampai-sampai membawa babi untuk dijual. Hansu sendiri membawa wijen untuk dijual. Mantan Hansu Seong-seon meledek Eui. Begitupun yang lain mau mulai mengompori Eui agar berkelahi dengan Seong-seon. Tak disangka Hansu berdiri membelanya hingga tak ada lagi yang mengganggunya. Mendengar cerita itu Lee Yong-oke senyum-senyum. Eui melanjutkan ceritanya. Eui menemui Hansu untuk berterima kasih atas pembelaan tadi. Lalu Eui mengajaknya kissing agar tak canggung. Jung datang bergabung dengan mereka. Sedangkan Hansu hanya bisa senyum mengingat kenangan mereka di mana saat itu Eui mengejar sahabatnya bersama Mira. Karena Mira mencari Hansu untuk memastikan apakah betul Hansu mencium Eui terlebih dahulu. Eui yang datang terlambat hanya bisa terdiam namun Hansu malah berjalan ke arahnya. Dan memastikan bahwa bukan dia yang memulainya namun Eui pasti juga menyukainya. Hal itu membuat mantan Hansu cemburu. Lalu Hansu pergi sedangkan Eui pingsan. Mereka pun heboh dengan cerita tersebut. Bersambung.